Oke teman-teman, ini teori belajar secara garis besar ada teori belajar klasik, modern, dan teori belajar Islam. Yang pertama teori belajar klasik, ya teori belajar klasik itu ada beberapa teori, ya teori behavioristik, teori kognitif, ya. Teori behavioristik itu yang mengenalkan itu salah satunya adalah Ivan Pavlov, ya. Nah, biasanya teori ini yang sering dipakai di lingkungan pesantren salaf, dan termasuk pembelajaran itu juga banyak memakai. Teori behavioristik itu ciri utamanya adalah perilaku yang diulang, ya, di sistem gitu ya. Misal di pondok Mbak Salma, pondok itu biasanya bangun pagi jam berapa? Harus bangun pagi jam berapa Mbak? Usaha 5 Maksimal ya. maksimal. Nah, ada kalau enggak bangun terus diapain? Saya gak bangun ya. Gila. Ya dibangunin sampai bangun. Oh enggak dibangun. Ada hukuman enggak kira-kira kalau enggak Iya, bangun? enten. Nah, enten Enten. apa? Biasanya nek mboten tumut jamaah niku apa diken jamaah tengah jeng dalam. Oh, di depan rumahnya Gusnya ya. Nggih, terus Di depan rumah dikengen dalam. wiridan, kengen yasinan Ah. ngiten Oh, mriki. ngoten. Nah, Nggih. itu kan punishmentnya, punishmentnya ya. Nggih. Nah, Nggih, jadi Pak. di sini ada sistem hadiah dan hukuman. Nah, sistem hadiah dan hukuman ini pencirinya. Jadi kebiasaan yang mungkin ada beberapa santri yang sudah mungkin terbiasa di rumah, dan ada yang belas sama sekali itu ndak kulino bangun pagi, dan di pondok itu harus dipaksa untuk bangun pagi karena itu sudah sistem, ya, sudah menjadi kebiasaan, sudah ritme jadwal yang ditetapkan oleh kiainya, gitu ya, gitu kan. Nah, harapannya itu masih di pondok atau di rumah ini menjadi sebuah kebiasaan baik yang dilakukan setiap hari. Nah, teori yang melandasi adalah teori behavioristik, ya, itu ya, jelas ya. Nggih, Pak. Nah, intinya adalah perubahan perilakunya yang terjadi akibat stimulus dan respon tadi menjadi sebuah kebiasaan, ya, menjadi sebuah kebiasaan. Nah, jadi beberapa aspek itu itu ya, tokohnya siapa saja tadi? Ivan Pavlov, ada Thorndike, ada Skinner, ya. Nggih. Kalau Thorndike tadi menjelaskan titik poinnya, tambahnya adalah perilaku yang menyenangkan akan diulang, ya. Tadi, ya. Kemudian Skinner menambahkan perilaku itu dibentuk melalui reward and punishment tadi. Perilakunya dibentuk melalui penghargaan dan hukuman. Penghargaan itu diberikan biasanya kepada siapa? Yang Menang, ya, menang. misal ada penghargaan santri terbaik. Ada enggak? Enten. Nah, Oh, ada santri terbaik itu yang tahajudnya rutin atau bangun tanpa dibangunkan, gitu ya. nggih. Ah, punishment tadi kalau enggak bangun itu disuruh jamaah sendiri di depan dalam, Nggih. gitu ya. Itu lebih mending Mbak, kadang ada yang dihukum apa gitu ya. Jadi beda-beda reward and punishment. Nah, itu namanya Nggih. teori behavioristik yang biasanya dilaksanakan di pondok pesantren salaf. Termasuk sistem pendidikan dulu. Kalau dulu saya SD itu, sekolah zaman dulu itu kan juga pakai ini, banyak guru yang pakai behavioristik. Salah dihukum. Itu lebih Nggih. banyak gitu, ya. Kalau Mbak Salma, Mas Abid dulu SD-nya kayak gitu apa enggak? Nggih. Nah, gitu Sama. ya, sama ya. Nggih. Implikasi pendidikan di dalam pendidikan itu ini penguatan atau reinforcement, ya. Jadi penguatan
melalui sistem yang berulang. Dan ada sistem hadiah dan hukuman. Gitu ya. Nggih. Kemudian teori kognitif. Nah, teori kognitif itu dikenalkan oleh Piaget, ini bacanya Piaget ya. Piaget, Brunner, dan David. Ya. Teori kognitif itu erat kaitannya dengan pikiran ya, pikiran manusia. Jadi siswa santri itu diminta untuk berpikir. Kalau dalam pembelajaran ya pembelajaran aktif, pengetahuan siswa, ya dikonstruk, dibangun pengetahuannya berdasarkan pengalaman belajar. Jadi misal yang tadi yang Piaget itu mengenalkan tahap perkembangan kognitif. Ada sensor motor, ada praoperasional, operasi konkret, formal, ya. Kemudian Brunner itu mengenalkan discovery learning, ya. Jadi biasanya itu dalam ini teori penemuan ya. Misal siswa itu misal ini erat kaitannya dengan pembelajaran IPA. Yang lain juga boleh sih. Ya. Kemudian siapa tadi ini ya, David Ausubel itu membantu mengikat informasi baru dengan struktur kognitif lama. Struktur kognitif lama itu tacit knowledge ya. Tacit knowledge itu pengetahuan awal siswa. Jadi sebelum pembelajaran itu biasanya kan siswa ditanya tuh, misal tadi pembelajaran bilangan sampai 10.000. Siswa tahu enggak kalau ini namanya satuan, puluhan, ribuan? Tahu enggak? Dicek ya, ditanya. Sebelum pembelajaran dimulai, itu pengetahuan awal siswa. Jadi tacit knowledge. Ya, pengetahuan awal siswa. Kalau sudah benar, ya berarti memang anak ini sudah tahu sebelumnya. Kalau enggak benar, nah ini tugasnya guru untuk meluruskan. Bisa jadi yang diketahui itu salah. Ya. Jadi membantu menguatkan informasi baru dengan struktur kognitif lama. Kognitif lama itu yaitu pengetahuan yang sudah ada, yang tersimpan dalam memori jangka panjang sebelum pembelajaran itu. Ya. Dan dalam pembelajaran ini juga sering dipakai dan pasti dipakai dalam proses pembelajaran teori kognitif. Nah, karena kan si guru itu menyampaikan informasi itu diserap oleh sensor, ya. Kalau manusia itu organ ya, diingat, disimpan dalam memori jangka pendek, memori jangka panjang. Nah, ketika ditanya itu recall namanya. Misal Salma tadi ingat enggak tujuan pembelajaran itu apa maksudnya? Itu kan Salma kan mengingat-ingat, itu namanya recall. Recall pengetahuan sudah tersimpan dalam memori jangka panjang. Ingat apa enggak? Kalau enggak ingat berarti belajar lagi untuk disimpan lagi. Nah, kayak hafalan itu kan berulang-ulang ya. Berulang-ulang itu kombinasi behavioristik tadi, ya. Berulang-ulang agar tersimpan, agar diingat. Kemudian ketika dicek di murojaah itu kamu kan recall lah. Recall itu mengingat apa yang sudah tersimpan di memori jangka panjang. Kalau tidak ingat berarti belum tersimpan dalam memori jangka panjang, belum decoding, masih tersimpan di memori jangka pendek. Kalau sudah tersimpan kuat itu bisa recallnya mudah. Gitu ya. Ini dua teori ini juga biasanya seringkali dikolaborasi dalam proses pembelajaran. Gitu ya. Harapannya untuk teori kognitif itu siswa itu ikut aktif dalam pembelajaran. Tadi ya, selain mengkonstruk pengetahuan yang benar agar siswa itu tidak miskonsepsi. Gitu ya.
Nah, Nggih. itu terkait dengan teori behavioristik dan teori kognitif. Ya, di sini sudah azan, di situ sudah azan belum? Dereng, Pak. Oh ya, itu saya cukupkan dulu ya untuk Nggih. pembahasan kali ini.